Hah? Waduh, Beth, kau mau ikut Olimpiade? Santailah. Apa? Kau kira kerja keras bisa tebus kesalahanmu? Putriku akan masuk kuliah, jadi aku mau mencari pemasukan lain untuk membiayainya. Kau naik mobil tua dan tinggal di gubuk. Dengar, sudah bagus dia bisa kuliah di sana. Kosongkan area ini. Sial. Beth, sudah 12 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah meninggalkan hidup itu, Levi. Aku nggak akan kembali lagi. Ini nggak seperti dulu. Direktorat Merah melewati perbatasan di minggu lalu. Mereka menyusup ke negara timur. Malam ini mereka berencana menyerang di dalam acara yang diadakan oleh 4 pilar. Unit spektral ke-7 butuh komandan. Aku juga membutuhkanmu. Komandan Keller, kembalilah memimpin bersihkan kekacauan. Aku sudah melihat banyak kematian dalam hidupku. Begitu Roger meninggal, satu-satunya yang mau kulakukan adalah membesarkan Emily dalam damai. Dengar Beth, Victor, pemimpin rektorat sudah di luar kendali. Hanya kau yang pernah mengalahkannya. Dia ketakutan dan hanya kau yang cocok. Levi, unit spektral ke-7 adalah milikmu. Kau akan mengatasinya. Maafkan aku, Komandan. Tinggalkan aku. Aku mau pulang memberi makan anakku. Sepertinya satu-satunya yang bisa mengubah pemikirannya adalah putrinya. Bawa aku ke sekolahnya. Kau sialan, kembali! Kau kira aku keterlaluan, Emily? Tangkap dia. Hey Emily, kau kira kau terlalu hebat untuk berbagi jawaban saat ujian? Aku hanya nggak mau curang. Kau adalah orang yang lemah dan bodoh. Lain kali, ketahui posisimu. Kau tahu siapa yang mendanai sekolah ini? Keluarga kami. Ibumu hanya tukang angkut. Ini sungguh ajaib kau bisa masuk kemari. Sekedar info, kau di sini bukan belajar, kau di sini untuk melayani. Jadi patuhlah, bersikaplah seperti peranmu. Mungkin kau akan selamat dari sini. Bolehkah aku pergi? Ibuku menungguku. Dia akan khawatir jika aku telat. Imut sekali. Mari kita berikan sesuatu yang beneran dia khawatirkan. Coba kita buat sebuah video tentang putrinya memakai pakaian dalam dan bermain biola. Sepertinya itu akan membuatnya sedih. Atau membuat dia mengingat kembali tentang suaminya yang mati. Ya, aku ingin melihat gadis ini sebenarnya. Tangkap dia. Kau kira kau siapa? Dasar wanita kotor. Kau mau ibumu, dia mau ibunya. Oh, apa yang kita dapatkan? Bolehkah aku bermain dengan mainanmu, Emily? Aku mohon, jangan. Aku mohon, jangan. Oh, ini imut sekali. Kau suka saat aku menyentuhnya, Emily? Bagaimana perasaanmu? Aku mohon, biolaku. Aku mohon. Ini sangat bagus. Sepertimu, jangan. Mainkanlah biola untuk kami. Berhenti sekarang. Bangunlah, sialan. Itu cukup.
Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Kau kira kau siapa? Kau cari masalah dengan 4 pilar? Enyahlah. Kau nggak tahu rasa hormat. Kita akan selesaikan ini nanti. Ayo pergi. Kau sampah. Ini belum selesai, Emily. Kau nggak selamanya punya pengawal yang menjagamu. Baiklah. Terima kasih. Aku sangat menghargainya. Aku tahu ini bukan urusanku. Tapi kau harus beritahu gurumu. Beritahu orang tuamu. Namun Nak dengar panggil orang tuamu. Terutama di saat begini. mereka menghancurkan ponselku. Jika nggak masalah, kau boleh pakai punyaku. Kemana dia pergi? Emily selalu sudah pulang di saat ini. Ibu, aku harus katakan sesuatu. Ibu, beberapa anak menghancurkan ponselku. Bisakah kau menjemputku? Baik. Ibuku sudah datang. Aku nggak bisa memainkan biolaku lagi. Itu adalah satu-satunya peninggalan ayahku. Aku yakin dia akan bangga kepadamu. Jenderal, acara 4 pilar dimulai malam ini. Kita kehabisan waktu untuk persiapan. Baiklah. Hei, aku suka lukisanmu. Bolehkah aku menyimpannya? Dengan senang hati. Aku harus pergi. Ingatlah, jaga dirimu. Selidiki siapa gadis itu? Siapa murid-murid yang menindasnya? Baik, Pak. Emily. Apa yang terjadi? Kau diserang? Apa yang terjadi? Kau diserang? Ayo, serang mereka. Ya ampun, pemain pemula. Keluar saja. Itu mereka, kan? Mereka yang melukaimu? Nyonya Keller, tolong jangan gegabah. Orang tua Zain dan Chloe sudah dalam perjalanan kemari. Tunggu saja mereka datang kemari. Bu Bell, putriku terluka. Aku nggak peduli siapa anak-anak itu. Aku mau kebenarannya sekarang. Mari kita bicarakan di luar. Emily, aku akan menangani ini. Dengar, aku paham kau marah, tapi ini nggak boleh dilanjutkan lagi. Bisakah kau jelaskan apa maksudmu? Zain dan Chloe berasal dari keluarga terbesar di negara timur. Kau mungkin pernah mendengarnya. Pengaruh mereka tersebar ke seluruh negara. Mereka bahkan mendanai sekolah ini. Aku nggak bermaksud kau nggak boleh membela anakmu. Tapi jika kau singgung keluarga itu, putrimu mungkin akan diusir dari sekolah. Jadi, Bu Bell, ini caramu menangani masalah? Baiklah. Aku sudah jelaskan. Sisanya terserah kepadamu. Ada apa, Emily? Kau memanggil ibumu? Kau anak cengeng? Hati-hati, Chloe. Dia mungkin akan datang ke rumahmu dan mengangkut barangmu. Dengar, saat orang tua kami datang, kau akan bilang kau hanya terjatuh dan kau berbohong. Karena kau hanya iri dengan penampilan dan bakat kami. Kau paham? Kau paham? Aku mohon, aku nggak mau ada masalah lagi. Aku nggak bisa menerima penindasan. Kau mau tetap bersekolah di sini atau enggak? Karena ibuku adalah kepala keluarga Chambers. Satu perintahku saja, kau akan diusir. Oh, wanita yang hidup bersamamu. Jika dia berani mendekat kemari, dia akan diboikot. Atau dia bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Dia akan kehilangan semua kepercayaannya dan satu-satunya pekerjaan yang dia bisa lakukan adalah menjual diri. Itu pun kalau ada yang mau membelinya. Mungkin dia bisa mengalami sedikit kecelakaan di tempat kerja,
tergelincir. Dan bam! Kau menjadi anak yatim piatu. Menyenangkan, kan? Dengan kekuasaan keluarga kami, membuatnya menghilang. Itu semudah ini. Mungkin kau akan menemukan jasad mengapung di Sungai Yara. Terima kasih kepada keluarga Chambers atas kontribusi mereka atas gedung seni pertunjukan baru sekolah. Lakukan apa saja kepadaku, tapi jangan libatkan ibuku. Satu kata yang salah saja. Aku akan membuatmu dan ibumu tersiksa dengan cara yang nggak bisa kau bayangkan. Selamat datang Nyonya Belinda, Nyonya Clara. Oh, ibu, untung kau datang. Orang gila ini menyerangku. Kau berani melukai putriku? Ibu, kami nggak melakukan apa-apa. Dia berbohong karena keluarganya miskin. Siapapun yang memfitnah anakku akan menerima balasannya. Minta maaf. Sekarang juga. Kamu anakku meminta maaf. Kalian sudah salah paham. Anak-anak kalian yang salah. Jaga ucapanmu. Kau tahu dengan siapa kau berbicara? Wanita ini adalah salah satu pemimpin 4 keluarga besar di negara ini. Aku adalah kepala keluarga Barrett. Namanya saja bisa membuatmu berlutut. Aku enggak peduli siapa kau. Penindasan adalah masalah serius. Kalian dan anak-anak kalian harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Memang gila. Bu Bell, siapa wanita kurang ajar ini? Jangan dianggap serius. Ibunya Emily hanya tukang angkut. Nggak berpendidikan. Dari kalangan bawah. Dia bahkan nggak punya suami. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Bu Keller, kau harus minta maaf sekarang. Jadi ini caranya. Aku di bawah kau, jadi kau bisa sesuka hati. Tentu saja, kekuasaan adalah hukum. Apa salahnya anak-anak kami memukuli anakmu? Memangnya kenapa? Kau harus tahu dunia ini kejam. Anakmu dari keluarga tukang angkut. Kau bahkan gak layak bersihkan sepatu kami. Kau gak akan selamat. Itu sudah sangat jelas. Karena kau membela anakmu, kau mengabaikan kebenarannya, tapi kau nggak bisa menghapusnya. Kebenaran gak ada artinya tanpa kekuasaan. Berpikir sebelum bicara, Nyonya Keller. Kau gak akan bisa melawan kami. Sudahlah, ini nggak ada gunanya. Dengar Emily, kebenaran gak akan tunduk, kesalahan gak akan diabaikan. Selama aku ada, aku akan hentikan itu. Silakan saja. Biarkan Emily katakan. Mari kita dengar kebenarannya dari mulutnya. Emily, beritahu yang sebenarnya terjadi. Tatap aku dan katakan kebenarannya. Ibu, aku berbohong. Aku hanya terluka karena aku terjatuh. Apa-apaan itu? Tanda tangan catatan akademik. Akui perbuatanmu. Itu ulahku. Aku iri dan berbohong. Emily, apakah mereka mengancammu? Enggak, Ibu. Jika ini tercatat, nggak ada sekolah tinggi yang akan menerimanya. Nggak sepertimu, anakku akan masuk ke Liga Ivy. Tanda tangan sekarang. Kalian mencoba merusak hidupnya. Ini giliranku untuk menghancurkan dunia kalian. Hajar dia. Tolong hentikan. Aku akan tanda tangan. Emily, jangan. Itu akan merusak masa depanmu. Ayo, pergi. Aku sudah mengecewakanmu. Nggak masalah, Ibu. Kau lebih penting daripada sekolah tinggi. Aku akan baik-baik saja.
Aku hanya mau kedamaian. Jika kau datang mencari masalah, aku akan berperang denganmu. Gubernur ada telepon. Ini adalah telepon khususmu. Aku bilang nggak mau jawab telepon. Meski itu dari presiden. Itu adalah telepon khusus, Pak. Yang hanya tersimpan satu nomor. Nyonya? Telepon militer ini sudah nggak berdering selama 12 tahun. Kecuali itu dia. Cepat berikan aku teleponnya. Nyonya? John, aku mau minta kau urus sesuatu. Apakah itu kau? Apapun yang kau minta, aku akan selesaikan. Meski membahayakan nyawaku. Dalam 1 jam, aku mau semua nama yang pernah menindas, melecehkan, atau melukai anakku. Nggak boleh kelewatan satu pun. Putrinya sudah ditindas. Jika ini nggak ditangani dengan baik, satu kota akan terbakar habis. Kenapa diam saja? Siapkan helikopter. Gadis itu, kau yang meminta dia katakan itu, kan? Ibu, aku nggak paham yang kau katakan. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu bagaimana sifatmu, dan biasanya aku nggak terganggu oleh mainan kecilmu. Namun, hari ini berbeda. Acara bisnis 4 keluarga bukan tempat untuk dramamu. Baik, Ibu. Aku paham. Hari ini kelihatannya hanya perayaan, tapi hanya satu hal yang penting. Itu adalah menyambut Victor. Dengan dia memihak kita, satu benua akan patuh kepada 4 keluarga. Namun ada satu masalah. Pria seperti Victor, pria yang paling berkuasa di negara ini, dia nggak terkesan dengan cara biasa, tapi dia sangat suka dengan gadis muda yang cantik. Bagaimana dengan gadis hari ini, Emily? Dia sangat cantik dan bagus. Oh, anak murahan itu terlihat sedih dan rapuh. Pria parubaya pasti tergoda. Itu sempurna. Dia akan menjadi hadiah untuk Victor. Namun, Bibi Clara, gadis-gadis yang pernah bersama Victor nyaris nggak ada yang selamat. Oh, dia hanya putri tukang angkut. Jika dia bisa membantu keluarga kita, maka kematian adalah satu-satunya yang cocok dia lakukan. Acara bisnis akan segera dimulai. Jika kita nggak bisa mengurus hal sepele ini, maka aku sudah sia-sia memimpin keluarga ini. Biarkan aku dan Zen yang menculiknya. Aku akan kabari kedua kepala keluarga lain. Mereka sudah dalam perjalanan kemari. Bagus. Dengan ini, Victor menjadi milik kita. 4 keluarga akan bangkit. Gadis yang hari ini kita tolong, sepertinya aku familiar dengannya. Dia sedikit mirip dengan Beth. Ibunya juga seorang tukang angkut. Itu sangat kebetulan. Jangan-jangan. Emily, aku tahu ada yang aneh. Mereka menindas Putri Beth dengan kasar. Aku mau semua nama mereka. Setiap nama berandalan yang melukainya. Nggak ada yang lolos. Apa yang kau temukan? Sebaiknya kau bersiap-siap. Itu dimulai sejak setahun yang lalu. Pertama hanya ejekan dan pengucilan. Namun para pengganggu ini nggak segan melecehkannya. Oh, masih bisa berkelahi, sialan? Ayo hajar dia. Ini semua salahku. Aku berjanji melindunginya, dan aku sudah mengecewakan dia. Aku tahu ada yang aneh dari awal. Keluarga anak-anak ini sangat berkuasa. Emily nggak mau kau terlibat. Dia nggak mau kau dalam bahaya. Dia sangat menyayangimu. Selama bertahun-tahun, aku kira dengan menyembunyikan diri bisa melindunginya. Yang kulakukan hanya membuatnya terluka. Nyonya, tenang saja.
Aku akan membawa kekuatan penuh untuk menegakkan keadilan dan hukum. Keluarga Chambers, keluarga Barrett, siapapun yang berani melukai Emily akan dibinasakan. Jika ada yang melukai putriku lagi, aku akan membalas mereka sebanyak 1000 kali lipat. Tomat segar ibu pasti akan menyukai pastanya. Jika nggak bisa kuliah lagi, mungkin aku bisa memasak. Selalu ada sisi baiknya. Tangkap dia. Hei, lepaskan aku! Levi, apa yang kau lakukan di sini? Emily, putrimu sudah ditindas dengan kejam. Sekarang dia sudah diculik. Kau tanya aku kenapa di sini? Diculik?